Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Rizkyana, NIM 3517082. Di sini saya akan memulai tugas ulangan tengah semester saya pada mata kuliah Penyuluhan Anti Narkoba dan HIV/AIDS, Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Pekalongan semester 6. Saja yang pertama yaitu pengertian HIV. HIV itu apa sih? HIV yaitu Human Immune Deficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang menghancurkan sistem kekebalan CD4 pada tubuh manusia. Dan kondisi yang tidak segera ditangani akan mengakibatkan kondisi yang sangat parah atau kondisi yang sangat serius, yaitu AIDS. AIDS itu apa sih? AIDS yaitu Acquired Immune Deficiency Syndrome. Nah, di sini kita udah sampai pada tahap terakhir atau pada stadium terakhir di penyakit HIV dan AIDS, dan sistem kekebalan tubuh pada manusia saat itu sudah hampir habis dan kemudian tidak ada lagi yang bisa dipertahankan, dan perlahan kemudian stadium akhir yaitu berujung kepada kematian. Yang kedua ada penularan virus HIV dan AIDS. Yang pertama itu ada transfusi darah. Loh, kenapa kok transfusi darah? Karena ketika kita tidak mengetahui darah kita itu bersih atau darah yang kita terima itu bersih, maka kita bisa terinfeksi virus HIV/AIDS. Dan yang kedua, berhubungan seks atau melakukan seks bebas dan bergonta-ganti pasangan. Dan yang selanjutnya itu ada dalam masa kehamilan, melahirkan dan menyusui. Maksudnya gimana sih dalam masa kehamilan, melahirkan dan menyusui? Ketika seorang ibu terkena virus HIV/AIDS, maka kemungkinan besar si anak dapat tertular dengan beberapa cairan yang ada di dalam tubuh si ibu. Yang pertama yaitu cairan ketuban, yang kedua cairan vagina saat nanti melahirkan, dan yang ketiga itu melalui ASI ketika nanti menyusui. Tidak menular melalui apa saja? Yang pertama itu ketika kita makan dan minum bersama. Dan yang kedua, kita tinggal satu atap bersama. Dan yang ketiga, kita bersalaman, berpelukan, dan berciuman. Itu tidak menjangkit atau tidak akan terkena virus HIV/AIDS karena air liur dan juga air keringat orang HIV dan AIDS itu tidak menular. Dan selanjutnya yaitu ada cara penanggulangan HIV dan AIDS. Yang pertama yaitu melakukan hubungan seks yang aman, yaitu di dalam pernikahan. Dan yang kedua, konsultasi kepada dokter jika sudah mengidap. Dan yang ketiga, jujur terhadap pasangan. Yang kelima yaitu pentingnya tes HIV. Yang pertama untuk mencegah penularan, dan yang kedua untuk membatasi terjadinya penularan virus HIV itu sendiri. Yang keenam yaitu ada anjuran untuk memberikan semangat terhadap orang dengan HIV/AIDS. Yang pertama yaitu memberikan semangat dan dukungan dengan atau kepada orang-orang di sekitarnya dia, seperti keluarga, sahabat, orang terdekat, pacar, atau mungkin semua orang yang ada di lingkungan hidupnya. Dan yang kedua, menjadi teman si Oda, karena seorang Oda itu pasti akan membutuhkan seorang teman untuk mendengarkan keluh kesahnya. Dan yang ketiga, memberikan motivasi agar selalu tetap dekat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang ketujuh yaitu himbauan untuk berperilaku hidup sehat dan aman dari HIV/AIDS. Yaitu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu yang pertama, kita menjaga hubungan seks kita tetap berada di dalam lingkup yang sudah kita ketahui dalam kepercayaan kita masing-masing, menghindari jarum suntik secara bergiliran, kemudian tidak menggunakan obat-obatan terlarang ya pastinya ya. Dan yang ketiga, meningkatkan iman kita kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita senantiasa dijauhkan dari perilaku-perilaku yang kurang terpuji. Dan yang terakhir yaitu himbauan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan dari virus COVID-19, yaitu yang pertama menggunakan masker ketika hendak keluar rumah dan memastikan tangan kita bersih, serta mencuci tangan ketika hendak makan, gunakan hand sanitizer, dan sering menyemprot tempat yang sering kita pegang dengan disinfektan. Dan kemudian jangan lupa dekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya.
Mari selamatkan Indonesia dari HIV dan AIDS, generasi hebat tanpa HIV dan AIDS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.